Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua hidup dengan memuliakan nama Allah lewat perkataan dan perbuatan kita. Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa yang kami kasihi, hati kami rindu untuk bersekutu denganmu, sebab Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber penghiburan kami, sumber pertolongan kami. Saat ini kami datang lagi menghadap di hadirat-Mu untuk mendengarkan suara-Mu bagi setiap kami masing-masing. Kami percaya Engkau ingin menyampaikan sesuatu bagi kami. Berbicaralah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, baru saja saya menonton berita di televisi tentang anak yang diculik dan betapa cemasnya keluarganya. Seorang anak yang hilang pasti menimbulkan kesedihan bagi keluarganya. Begitu juga halnya dengan anak-anak kita. Kita pasti tidak ingin mereka hilang dari hidup kita. Sebagai orang tua adalah tanggung jawab kita untuk menjaga anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai mereka terhilang secara jasmani maupun secara rohani. Secara jasmani, apakah kita selalu tahu di mana mereka berada, apa yang mereka lakukan, dengan siapa mereka berteman, apa hobi mereka, dan lain sebagainya? Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Selain lingkungan keluarga, anak-anak bisa dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan mereka. Sebagai orang tua, kita harus mencari tahu dengan cara yang bijaksana bagaimana kehidupan anak-anak kita di luar rumah. Teman-teman juga merupakan suatu hal yang sangat penting mempengaruhi anak-anak kita. Ditambah lagi perkembangan media sosial dan teknologi yang semakin canggih membuat anak-anak kita bisa mengakses berbagai macam konten tanpa beranjak dari tempat duduknya. Bukan berarti kita harus memantau gerak-gerik keberadaan anak-anak kita seperti halnya seorang diktator. Namun kita harus memberi perhatian tentang keberadaan mereka dan lingkungan pergaulan yang mereka masuki. Secara rohani, apakah kita tahu sampai di mana posisi kerohanian anak-anak kita? Bagaimana respon mereka tentang Tuhan? Sebagai orang tua, kita bertanggung jawab mengajarkan tentang Tuhan dan hal-hal yang rohani kepada anak-anak kita. Apabila mereka keluar dari jalur, tugas kita adalah menegur dan mendisiplin mereka sehingga kembali ke jalur yang benar. Tidak mendisiplinkan anak-anak kita akan mencelakakan anak-anak kita. Disiplin adalah bagian dari kasih. Contohnya, kita bisa baca mengenai anak-anak Imam Eli dalam 1 Samuel 2 ayat 12-14. Demikian tertulis. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo.
Dalam Perjanjian Lama, seorang imam mendapatkan bagian dada dan paha kanan dari korban binatang yang dipersembahkan kepada Tuhan. Akan tetapi, kedua anak Imam Eli mengambil daging korban persembahan seenak mereka. Imam Eli mengetahui tentang segala perbuatan anak-anaknya yang tidak menghormati Tuhan, tetapi ia hanya menegur mereka dan tidak mendisiplinkan mereka. Akibatnya, kedua anak Eli mati terbunuh. Mari kita baca dalam 1 Samuel 4 ayat 17. Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula, kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Saudara terkasih, anak-anak kita adalah tanggung jawab kita yang telah diberikan oleh Tuhan. Karena itu, berdoalah agar Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada kita sebagai orang tua untuk bisa mengetahui di manakah anak-anak kita berada saat ini, baik secara jasmani maupun secara rohani. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita hari ini. Semoga dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk memberi perhatian kepada anak-anak kami secara jasmani dan secara rohani. Tolong berkati dan lindungilah anak-anak kami ya Bapa. Jauhkan mereka dari pergaulan dan teman-teman yang buruk yang bisa merusak mereka dan menjauhkan mereka dari Engkau. Kami mohon Roh Kudus senantiasa menaungi anak-anak kami dimanapun mereka berada. Saat ini kami juga membawa bangsa dan negara kami Indonesia ke hadapan-Mu. Berkatilah Indonesia, berkatilah pemimpin-pemimpin negara kami. Berikan kesehatan bagi mereka, agar mereka bisa memimpin negara ini dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.